Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua, para subscriber, para pemirsa YouTube di seluruh tanah air. Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, serta dilancarkan dalam menjalankan setiap aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ASP TV dalam segmen kajian hukum. Di mana pada edisi kali ini pembicaraan kita yaitu mengenai macam-macam sanksi pidana atau macam-macam hukuman bagi pelaku tindak pidana koruptor di berbagai negara di dunia. Seperti apa saja ya hukuman-hukuman bagi para koruptor di belahan dunia sana. Simak video ini sampai dengan selesai, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Baik, terima kasih sahabat-sahabat subscriber para pemirsa YouTube yang senantiasa mendukung channel ini untuk terus berkontribusi positif memberikan tambahan wawasan hukum khususnya kepada seluruh masyarakat. Baik, pada kesempatan kali ini sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal tadi, kita akan membahas terkait dengan macam-macam sanksi atau macam-macam hukuman yang diberikan kepada mereka yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Tidak hanya di Indonesia, kita akan melihat bagaimana hukum menegakkan atau hukum memberlakukan kepada para koruptor di belahan dunia sana. Baik, kita berangkat atau kita mulai dari negeri Tiongkok atau Republik Tiongkok ya, Republik Rakyat Tiongkok. Nah, di Tiongkok ini bagi yang melakukan tindak pidana korupsi, yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi itu diberikan hukuman yang luar biasa tegas, yaitu dengan hukuman mati. Ya, jadi untuk tindak pidana korupsi di Tiongkok ini diberikan hukuman mati. Akan tetapi hukuman mati ini bagi mereka yang melakukan atau terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan nilai korupsi lebih dari 100.000 yuan. Kalau dirupiahkan itu sekisar kira-kira 215 juta lebih ya, kisaran itu. Nah, dari nilai 100.000 yuan maka sudah diberlakukan hukuman mati. Itu di negeri Tiongkok. Baik, dari Tiongkok kita bergeser ke Arab Saudi. Nah, di Arab Saudi bagi pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi itu sebetulnya hukumannya sangat berat juga, yaitu diberlakukan hukum kisos. Ya, hukum kisos ini bisa diartikan sebagai hukum pancung. Ya, dalam artian tetap berlaku hukum atau hukuman mati bagi pelaku korupsi atau bagi mereka yang melakukan tindak pidana korupsi. Namun hukuman kisos ini di berbagai kalangan, menurut berbagai kalangan yang ada di Arab Saudi sendiri masih menjadi kontroversi. Karena menurut beberapa kalangan masih dianggap atau ada yang menganggap hukuman sejenis ini termasuk hukuman yang sadis ataupun juga tidak manusiawi. Nah, akan tetapi sebetulnya bisa menekan jumlah tindak pidana korupsi. Kemudian dari Arab Saudi kita bergeser lagi ke negeri Sakura, yaitu ke negeri Jepang. Nah, bagaimana di Jepang memperlakukan pelaku korupsi? Nah, di Jepang ini tidak memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus terkait dengan penindakan terhadap pelaku korupsi. Tidak seperti di Indonesia, kita memiliki undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, di Jepang itu tidak ada. Akan tetapi bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi itu akan diberikan atau akan mendapatkan hukuman penjara maksimal 7 tahun penjara. Jadi maksimal cuma 7 tahun penjara bagi mereka yang melakukan tindak pidana korupsi. Nah, akan tetapi di Jepang ini masih melekat sekali atau masih berlaku budaya malu. Jadi budaya malunya sangat kuat sekali. Jadi ketika mereka melakukan perbuatan yang menyalahi hukum, perbuatan yang tercela ya, termasuk juga korupsi, ya mereka akan merasa sangat malu sekali sehingga dengan
rasa malu yang sangat kuat tersebut, mereka melakukan yang namanya bunuh diri. Ya, di Jepang sana ada yang disebut dengan harakiri, ya, membunuh diri sendiri, ya, menajamkan atau misalkan menusuk diri sendiri. Intinya bunuh diri, ya, dengan adanya rasa malu yang sangat kuat tersebut. Itu di negeri Jepang. Kalau di negeri kita, ya banyak juga sih ya yang merasa malu. Tapi ya seperti itulah, kita tahu sendiri. Kemudian kita lanjut ke negeri Korea Utara. Nah, di negeri Korea Utara ini mereka yang melakukan tindak pidana korupsi sama ya diberlakukan atau akan mendapatkan hukuman yang sangat berat, yaitu dilakukan eksekusi mati. Namun di Korea Utara ini merupakan salah satu negara yang bisa dibilang agak tertutup ya, agak tertutup. Jadi kita mau mengakses informasi dari Korea Utara itu masih sangat terbatas ya. Jadi terkait dengan hukuman bagi koruptor itu berlaku hukuman mati, akan tetapi ekspos ya siapa saja yang dihukum mati atau berapa pejabat itu masih belum terbuka ya ke publik. Kemudian di Vietnam ya, negara di Asia Tenggara juga ini memberlakukan hukuman mati bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Ya, hukumannya adalah hukuman mati. Kemudian di Taiwan atau lebih dikenal juga disebut dengan Cina Taipei. Nah, di Taiwan bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi itu hukumannya adalah hukuman mati juga. Akan tetapi hukuman mati ini diterapkan bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang melakukan korupsi terkait atau atas dana yang digunakan untuk penanggulangan bencana alam dan juga penanggulangan krisis ekonomi. Nah, jadi kalau di Taiwan itu hukuman mati diberlakukan, akan tetapi bagi mereka yang korupsi dana sumbangan atau mungkin juga dana penanggulangan bencana alam dan juga penanggulangan krisis ekonomi ya, itu di Taiwan. Kemudian kita bergeser ke Eropa, ya di Jerman. Ya di Jerman juga terjadi yang namanya korupsi, ya ada saja yang melakukan korupsi. Nah di Jerman ini tidak memberlakukan yang namanya hukuman mati bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Lalu bagaimana hukuman atau sanksi hukumnya? Nah di Jerman itu mereka yang melakukan atau terbukti melakukan korupsi itu mereka rata-rata dihukum rata-rata 5 tahun penjara. Ya 5 tahun penjara, kemudian ditekankan atau juga diwajibkan untuk mengembalikan hasil korupsi yang dia lakukan seluruhnya. Ya, jadi kalau di Jerman itu paling cuman penjara rata-rata 5 tahun penjara dan diwajibkan mengembalikan hasil korupsi untuk seluruhnya. Itu di Jerman. Nah, kemudian kita bergeser lagi ke Korea Selatan. Nah, di Korea Selatan ini tidak ada hukuman penjara. Tidak ada hukuman mati bagi para koruptor atau mereka yang terbukti melakukan tindak pidana koruptor. Nah, akan tetapi di Korea Selatan ini berlaku yang namanya sanksi sosial yang sangat dipegang teguh ya oleh masyarakat Korea Selatan. Kemudian selain itu juga pelaku tindak pidana korupsi akan dikucilkan, diasingkan, dicuekin. Pokoknya dikucilkan baik itu oleh masyarakat maupun juga oleh keluarganya sendiri. Nah, dengan adanya sanksi sosial, kemudian dikucilkan masyarakat dan keluarga, timbullah rasa malu yang sangat kuat. Sehingga mereka yang merasa malu tersebut, mereka akhirnya berani untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ada yang terjun dari ketinggian ataupun juga dengan cara-cara yang lain. Itu di Korea Selatan ya. Jadi sanksi sosial dan dikucilkan oleh masyarakat dan keluarga. Kemudian di Amerika Serikat, ya di Amerika Serikat, bagaimana sih penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Amerika Serikat? Nah, di Amerika Serikat tidak diberlakukan hukuman mati dengan alasan hak asasi manusia. Nah, lantas bagaimana penerapan atau penegakan hukumnya? Nah, di Amerika Serikat itu mereka yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi itu diberikan sanksi penjara minimal kurang lebih itu kalau nggak salah 5 tahun
dan maksimal 20 tahun penjara. Nah, lantas bagaimana dengan Indonesia ya? Di negara kita bagaimana menerapkan hukuman terhadap mereka yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Nah, di Indonesia kita memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, sama di Indonesia juga tidak ada hukuman mati. Ya, baru ada wacana pemberlakuan hukuman mati, akan tetapi juga itu masih kontroversial, banyak yang menentang. Tetapi yang sudah diberlakukan di negara kita yaitu mengacu pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi itu dapat dikenakan sanksi penjara minimal selama 4 tahun, maksimal yaitu 20 tahun, dan juga dapat dikenakan denda minimal 200 juta, maksimal 1 miliar rupiah. Nah, itu adalah macam-macam sanksi hukum ataupun juga sanksi pidana yang berlaku di berbagai negara-negara besar di belahan dunia sana. Nah, di Indonesia kita sudah ketahui tadi, ya, hukumannya adalah hukuman penjara dan denda. Nah, namun berdasarkan survei atau pemberitaan dari media pemberitaan bahwa 80% dari pelaku tindak pidana korupsi itu berlatar belakang pendidikan perguruan tinggi, ya, S1, sarjana minimal. Nah, ini tentu sangat ironis karena yang melakukan tindak pidana adalah mereka yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, kalangan intelektual. Sungguh sangat ironis. Mudah-mudahan kedepannya Indonesia bisa lebih menekan angka tindak pidana korupsi, bahkan kita bercita-cita Indonesia bersih dari tindak pidana korupsi. Ya, tentunya harus diberlakukan hukuman yang sangat tegas yang dapat memberikan efek jera. Mudah-mudahan informasi ataupun juga informasi ini dapat menambah wawasan kita, menambah wawasan hukum kita. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ASP TV dengan cara like, subscribe, dan berikan komentar positifnya di komentar video-video yang telah kami tayangkan. Saya Advokat Bung One mengucapkan terima kasih buat Anda semua yang telah menyimak video ini sampai dengan selesai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP